Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 pembelajaran ke-1. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha, meraih cita-cita pembelajaran ke-1. Anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Bagaimanakah kondisinya? Ya, pada saat dulu kondisi Sungai Pesanggerahan itu sangat kotor dan banyak dengan sampah. Namun kondisi yang sekarang, sungainya sudah jernih dan tidak ada sampah. Menurut kalian, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai itu? Ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Siapakah dia? Yuk kita simak. Anak-anak ingin tahu siapa yang berperan telah membersihkan Sungai Pesanggerahan itu? Kita simak yuk ceritanya. Si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 4.000-an pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 1.402 jenis.
Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Coba sekarang kita lengkapi diagram berikut ya. Halangan apa saja yang dihadapi Bang Idin? Masyarakat yang menentang karena dianggap rusuh. Cita-cita Bang Idin apa sih? Cita-citanya adalah membuat kali Pesanggerahan menjadi bersih kembali. Sikap apa yang dimiliki oleh Bang Idin? Sikapnya adalah bertekad besar dan pantang mundur. Usaha apa saja yang dilakukannya? Usahanya adalah membersihkan sampah yang menutupi sungai. Kemudian kesimpulan dari cerita tadi adalah usaha yang dilakukan Pak Idin berbuah manis karena kali Pesanggerahan kembali bersih dan kini mereka berhasil menanam 4.000-an pohon produktif di sepanjang bantaran kali dan mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Sekarang kita simak puisi berikut ya anak-anak. Penjaga alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Sekarang lengkapilah pertanyaan berikut di buku lembar kerja siswa kalian. Yang pertama, berkisah tentang apakah puisi tersebut? Yang kedua, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Yang ketiga, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Nah, anak-anak, tahukah kamu? Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Catatan.
Yang pertama, garis miring 1. Artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang kedua, garis miring 2 baris. Artinya berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga, garis miring 3 baris. Artinya berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Anak-anak, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah poster tentang pelestarian sumber daya alam. Buatlah dengan kata-kata yang menarik ya. Kerjakan pada buku gambar atau kertas gambar kalian. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami anak-anak dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.